Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Mas. Pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa Allah. Asik, keren semangatnya pagi-pagi kan. Hari ini kita belajar tentang momentum dan impuls. Oh iya, kita kenalan dulu. Nah, kalian belum kenalan sama saya? Iya, belum. Oke, nama saya Muhammad Raffi Nurlian. Kalian bisa panggil Kak Raffi aja ya. Oh, iya. Oke. Oh iya, BTW ada yang nggak hadir nggak? Ada satu Kenapa tuh? sakit dia. Oh iya, oke. Berarti nanti saya catat ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang momentum nih dan impuls. Ada yang tahu nggak sih momentum dan impuls itu apa? Belum, Pak. Belum Belum, tahu. Belum tahu nih. Jadi momentum dan impuls nih ya. Oh iya, ini ada tujuan pembelajarannya dulu. Ayo, kamu coba baca tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menjelaskan konsep momentum dan impuls. Peserta didik dapat menganalisis hubungan momentum dan impuls. Peserta didik dapat mendeskripsikan hukum kekalan momentum. Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis tumbukan. Mengetahui jenis-jenis tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Asik, mantap, keren-keren. Terima kasih udah membaca ya. Oke, tadi kan kakak nanya ya di awal ya ke kalian, apa sih momentum itu? Nah, setahu kalian deh, apa ayo momentum? Momentum itu kayak semacam momen kali, momen. Oh iya, ya kan biasanya juga gitu kan. Ya, momen kuantum. Nah, kalau dicari di KBBI, memang momentum itu berkaitan dengan momen yang pas, ya kan, kayak kejadian. Tapi momentum dalam fisika itu besaran. Nah ini kita coba play ya videonya. Ini ada video nih. Nah, dia apa tuh? Orang. Mukul biliar. Ya. Terus di sini juga ada benda yang bergerak. Lalu Bandul. Di sini juga ada gambar mobil yang ketabrak. Udah dapat gambaran belum nih? Apa itu momentum? Sentuhan ya? Oh iya, hampir. tumbukan. Apa? Tumbukan. Oh iya betul. Jadi momentum itu besarnya tumbukan. Jadi ibarat kasarnya seperti itu. Hampir betul itu adiknya. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Jadi di sini baru ada pengertian dari momentum. Nih, besaran yang berkaitan dengan benda, ya, sama dengan hasil kali massa benda yang bergerak dengan kecepatan geraknya. Ya, ada yang nangkap nggak kesimpulannya apa? Berarti momentum dimiliki oleh benda yang Bergerak. nah, jadi ketika bendanya diam, ya misalnya ini diam, berarti punya momentum nggak? Nggak punya. Ya. Punya momentum ketika Bergerak. mantap, keren. Berarti langsung nangkep ya. Nangkep. Oke. Nah, jadi ini ada rumus momentumnya. Momentum itu P ini satuannya kilogram meter per second. Nah, M kali V, M ini massa benda, satuannya kilogram, dan V ini kecepatan bendanya. Nah, di sini kan ada gambar mobil ya, mobil. Jadi mobil itu pasti punya massa kan. Iya. Nah, jadi ketika mobil itu bergerak, ya kan? Jadi dia memiliki momentum. Nah, di sini ada gambar-gambar nih, ada gambar mobil, motor, bus, ini kereta api, terus juga ada pesawat. Nah, menurut kalian nih, analisis kalian, dari gambar-gambar ini, yang kira-kira momentumnya paling besar yang mana? Pesawat. Betul, masnya keren. Berarti pesawat itu memiliki momentum yang besar karena memang bobot tubuhnya aja udah paling besar di antara yang kendaraan lain, ya kan? Ditambah dia melesat, betul. Nah, kesimpulannya tadi ya, momentum itu benda yang Bergerak. betul. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah membahas tentang momentum. Momentum itu berkaitan dengan impuls. Ya. Impuls itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu. Oke, jadi definisi dari impuls itu merupakan hasil kali, ya kan? Gaya yang bekerja pada suatu benda dan lama gaya itu bekerja. Jadi di sini kan ada bola basket yang dipantulkan, ya kan? Jadi gaya dari tembok ini kan memberi gaya nih. Kayak misalnya ini tembok ya. Mantul gitu ya. Mantul ya. Dari pantulan ini kan temboknya memberi gaya. Nah, kemudian lamanya benda ini bersentuhan dengan
tembok itu dikali gaya yang dikeluarkan tembok, kemudian lamanya benda ini menyentuh tembok itu hasilnya impuls. Nah, lama bentuknya gini. iya betul. Jadi impuls sama dengan F itu gaya ya dikali dengan delta T waktunya tadi, waktu ketika bersentuhan. Nah, ini ya satuannya itu Newton second, satuan dari impuls gitu. Nah, ini ada contoh-contoh impuls ya, ibarat kasarnya perkenaannya lah, misalnya gayanya misalnya 50 Newton, terus perkenaannya 0,2 second gitu. Jadi itu yang disebut dengan impuls perkenaannya tadi gitu. Hasil kali antara gaya dengan juga waktu gitu. Nah, hubungan antara momentum dan impuls ini ternyata saling mempengaruhi ya. Jadi misalnya nih, ini kan bola ya, ini kan bola. Bola ketika dijatuhkan itu kan arahnya ke bawah, betul kan? Tapi ketika ditendang, Ada impulsnya. ya ada impulsnya, berarti kan arahnya Beda. beda. Nah, jadi misalnya nih, bola ketika dijatuhkan, misalnya momentumnya 5 kg meter per second. Nah, tapi ketika ditendang dan arahnya berubah, diberikan impuls, berubah gayanya. berubah. Iya, jadi bawah gitu. jadi momentumnya pun juga berubah. Nah, ini dari rumusnya ya, penurunan rumusnya. Jadi ini kan dari hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Akselerasi ini kan delta V per delta T ya. Kemudian ini rumus impuls nih, F kali delta T tadi yang barusan ya. F kali delta T sama dengan M dikali delta V. Nah, jadi sama dengan I sama dengan delta P. Jadi ternyata impuls itu sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum itu sama dengan impuls, atau bisa diibarat kasarkan tadi ya, momentumnya itu berubah karena ada impuls gitu. Ya, misalnya tadi benda tadi bergerak gitu kan, terus direm. Nah, itu kan pasti momentumnya berkurang gitu, karena itu ada impulsnya. Tapi bisa juga benda itu yang tadinya bergerak pelan, ditambah kita tendang ya, kita beri impuls, jadi bendanya momentumnya makin besar gitu. Nah, setelah kita membahas momentum, kemudian kita membahas impuls, sekarang kita membahas jenis-jenis tumbukan. Nah, jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan ketiga tumbukan tidak lenting. Pasti kalian ini dong pernah main biliar nih, jago kan main biliar kan. Nah, sebenarnya apa yang di biliar itu kan adalah tumbukan ya, tumbukan. Nah, pertama ada tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna ini ya, ini kaitannya dengan hukum kekekalan momentum nih. Kan? Ketika ada misalnya kedua buah benda yang bertabrakan, misalnya energi kinetiknya tadi sekian. Nah, ketika benda itu setelah dari tumbukan itu energi kinetiknya sama. Nah, itu disebut dengan lenting sempurna. Jadi antara benda sebelum bertumbuk dengan sesudah bertumbuk itu energi kinetiknya tetap sama. Nah, ini disebut dengan lenting sempurna. Gitu. Nanti kita bisa praktekkan di PET simulator, PET simulation ya. Nanti kita praktekkan. Nah, kalau dengan lenting sebagian ini contohnya itu benda yang apa ya? Oh ya, kalau yang lenting sempurna ini contohnya tuh ya benda-benda apa kayak atom, tumbukan antara atom. Itu kan ketika bertumbukan misalnya energinya tadi segini, terus pas itu sama gitu, tetap energi kinetiknya tetap, momentumnya tetap gitu. Jadi tidak terhalang oleh gravitasi. Kalau kita menyentuh dengan bola biliar, itu kan setelah tumbukan pasti berkurang, ya kan? Gak sama lagi lah istilahnya kecepatannya gitu, walaupun memang masanya sama gitu kan. Nah, kalau lenting sebagian itu tadi contohnya ini ketika bola basket mantul, berubah arahnya, tapi ketinggiannya itu tidak sama setelah dipantulkan. Nah, itu energi kinetiknya dari bola basket itu berkurang gitu. Nah, ada tumbukan yang tidak lenting. Tumbukan yang tidak lenting ini ya contohnya itu ketika bola biliar itu kan ada banyak triknya ya. Ada yang bola putihnya itu ikut. Nah, itu disebut tumbukan tidak lenting. Atau bisa juga seperti
misalnya gedebong pisang ya, gedebong pisang ketika ditembak, ya, itu kan pelurunya sama gedebong pisangnya sama-sama jadi berayun. Ya, itu disebut tumbukan tidak lenting. Nah, nih. Makanya rumus dari tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian itu M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, ini kan ketika tumbukan, ini mereka sama, balik laginya sama, energi kinetiknya sama gitu. Kecuali dengan yang ini, kalau rumus yang bawah ini yang tadi tumbukan tidak lenting, yang ikut. Iya, yang ikut, betul. Nah, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 dalam kurung dikali V aksen gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana kita belajar tentang momentum, impuls, kemudian juga tumbukan. Nah, sekarang kita akan mencoba praktikum. Praktikum nanti kalian membuat kesimpulan. Nah, praktikum ini kalian juga bisa lakukan di rumah gitu untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi momentum dan impuls. Jadi kalian nanti bisa akses di laptop kalian masing-masing kalau di rumah itu di pet.colorado.edu. Nah, pet.colorado.edu. Nah, ini ada linknya ya. Linknya saya taruh di slide. Nanti mungkin slide PowerPoint-nya akan saya share di grup WhatsApp gitu kan. Nanti kalian bisa coba. Nah, ini percobaan ini juga bisa dilakukan di HP gitu. Oke. Nah, jadi sekarang begini. Ini kan di sini ada dua bola nih, dua bola yang ada masanya. Ini masanya yang satu 0,5 kg. Masanya ya. Iya, benar 0,5 kg. Satu lagi masanya 1,5 kg. Nah, di sini udah ada momentumnya nih masing-masing nih, ya kan? Nah, di sini ada tulisannya P 0,75. Satu lagi P sama dengan 0,5. Nah, ini sesuai berarti dengan rumus momentum tadi. M dikali V. Betul? Betul, Pak. Kan M-nya 0,5 nih. 0,5. Iya. V-nya 1. Berarti momentumnya 0,5 juga. Jadi 0,5 dikali 1. Dikali 1 ini. Nah, terus kakak mau tanya nih. Ya. Ada yang merhatiin nggak ini kenapa minus di sini minus? Minus 0,75. Kenapa tuh, Kak? Apa, Kak? Ya, jadi momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi momentum itu memiliki arah. Ini kan bola yang ini, bola 2 nih. Iya. Ini min karena arahnya ke kiri. Ke kiri. Sementara bola yang satunya mengarah ke kanan. Nah, coba ya kita lakukan tumbukan. Nah, ternyata velocity-nya ini berubah, v kecepatannya berubah. Tapi kalau kita hitung menggunakan rumus kekekalan momentum tadi, hasilnya bakal energi kinetiknya bakalan tetap sama. Gitu. Karena hukum kekekalan energi kinetik, hukum kekekalan momentum. Nah, coba kita misalnya buat sama-sama momentumnya 7,5 ya, 0,75 misal. Berarti gimana? Berarti ininya dirubah jadi masanya ya, karena kan ini 1, berarti masanya kita rubah jadi 0,75. 0,75. Coba 0,75. Nah, ketika momentumnya sama dan kita menggunakan hukum kekekalan momentum, maka setelah tumbukan terjadi, maka momentum keduanya ini akan tetap sama. Coba kita perhatikan. Nah, tetap sama ya, cuman arahnya berbeda. Ini jadi negatif dan ini jadi positif gitu. Nah, nanti praktikum ini kalian bisa coba di rumah. Nanti kakak berikan modul praktikum. Jadi bagaimana cara kalian praktikum dan ada analisisnya gitu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi terkait dengan ini sudah paham ya. Kemudian ini ada contoh soal. Ini contoh soal nih. Ada benda yang masanya 0,5.
Nah, berada dalam keadaan diam. Nah, berarti momentumnya 0 kalau bendanya diam, ya kan? Kemudian dipukul. Nah, gayanya 10 dengan F sehingga bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, jika pemukul menyentuh selama 0,01, tentukan perubahan momentum dan besar gaya. Nah, ini berarti bisa dipakai dengan rumus impuls tadi, yang I sama dengan F dikali delta T gitu. Nah, ini ada jawabannya ya. Nah, ini M sama dengan, ini kan diketahui ini. Kemudian perubahan momentum delta P. Nah, delta P sama dengan MV dikurang MV0 gitu. Kemudian dapat 5 Newton second. Nah, yang kedua ini dapat 500 Newton dengan menggunakan F delta T sama dengan MV per MV0. Tuh. Oke, tadi adalah penjelasan dari kakak terkait dengan momentum dan impuls. Nah, kalian nanti di rumah jangan lupa untuk melakukan latihan soal untuk menambah pemahaman kalian, dan juga dikerjakan modul yang nanti kakak berikan di grup WhatsApp itu. Oh iya. Oke, sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Sudah kak. Sudah cukup jelas kak. Oke. Jadi kesimpulannya momentum, impuls, apa aja? Ayo. Momentum tadi, ayo. Bendanya berarti Bergerak. Berarti benda yang bergerak memiliki Gaya. Momentum. Benda bergerak memiliki momentum. Ya. Nah, kemudian impuls. Impuls itu apa? Tadi yang Hasil dari momentum itu bukan? kan tadi yang gaya dikali dengan Kecepatan. waktu. Ayo lu kan baru lupa lagi kan. Jadi impuls itu apa? Gaya dikali dengan Waktu. delta T. Nah, itu tumbukan tadi, jenis-jenis tumbukan. Ayo, masa lupa. Lenting sempurna. Lenting sebagian. Bagian. Tidak lenting. Betul. Oke ya. Jadi sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Oke.